Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah dari bidang penyuluhan akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis BPP Kostrat Tani yang telah dilaksanakan pada hari ini dengan sumber pembiayaan dari proyek DPJNP BPSDM. Jadi maksud kegiatan ini adalah bagaimana kita meningkatkan kembali kinerja BPP yang selama ini sudah eksis di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Jadi terkait dengan program yang dari BPSDM itu ada program Kostrat Tani. Kostrat Tani adalah Komando Strategi Pembangunan Pertanian. Ini adalah gerakan pembangunan pertanian berbasis teknologi informasi. Dari BPP Kostrat Tani itu diharapkan sebagai pusat kegiatan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan yang merupakan optimalisasi tugas, fungsi, dan peran Balai Penyuluh Pertanian yang ada di kecamatan dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian. Program ini dimulai pada era Menteri yang sekarang, Pak Syahrul Yassin Limpo. Harapannya adalah bagaimana kita bisa mewujudkan ketahanan pangan nasional dengan memperkuat BPP, memperkuat peran penyuluh melalui BPP dengan brand sekarang adalah BPP Kostrat Tani. BPP Kostrat Tani diharapkan punya peran dalam hal satu sebagai pusat data informasi. Jadi nanti dari semua unsur baik dari masyarakat, pemerintah, dari mitra itu bisa mendapat informasi lebih lengkap, lebih akurat, dan lebih update. Yang selama ini mungkin masih kurang karena keterbatasan informasi. Jadi dari sini nanti akan dilengkapi dengan beberapa sarana prasarana IT sehingga memungkinkan untuk penyuluh itu bisa lebih luas lagi untuk mengembangkan kinerjanya. Yang kedua, peran BPP Kostrat Tani adalah sebagai pusat gerakan pembangunan pertanian. Jadi semua program pembangunan yang dicanangkan dari Kementerian Pertanian akan langsung diterjemahkan di kecamatan masing-masing. Jadi lebih fokus lagi, jadi tidak lagi terpisah-pisah, jadi menyatu di kecamatan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pusat pembelajaran. Jadi selama ini memang sudah dilaksanakan, tapi kelihatannya memang belum fokus, belum maksimal, sehingga perlu ditingkatkan lagi. Bagaimana nanti BPP itu bisa sebagai pusat pembelajaran masyarakat, baik petani, peternak yang membutuhkan informasi dan pengetahuan. Yang keempat, sebagai pusat konsultasi agribis. Jadi nanti ada semacam mungkin klinik agribis di sana yang bisa menjembatani pengusaha maupun petani yang membutuhkan yang mengenai agribis. Yang kelima, itu sebagai pusat pembangunan jejaring kemitraan. Jadi selama ini kemitraan itu hanya terbangun di tingkat lapangan tanpa terkoordinir oleh pemerintah. Ini harapannya dari Kostrat Tani bisa membangun kemitraan antara pengusaha dan petani yang nantinya akan dijembatani oleh penyuluh petani. Jadi tujuan pembangunan BPP Kostrat Tani dalam waktu jangka panjang itu mengoptimalkan tugas, fungsi, dan peran BPP sebagai pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Jangka pendeknya untuk meningkatkan penguatan sarana prasarana kelembagaan, kapasitas SDM, dan penyelenggaraan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan. Dan dari pusat sudah ada beberapa BPP, bahkan kalau di Lombok Tengah itu sudah 12 kecamatan itu sudah mempunyai sarana prasarana IT. Jadi ada 6 kecamatan BPP yang sudah disupport dari kegiatan SIMU. Itu ada sarana prasarana seperti komputer, kemudian jaringan internet, ada LCD, dan televisi yang besar. Ini untuk memudahkan
komunikasi dengan kabupaten, dengan provinsi, dengan pusat melalui sarana IT menggunakan teknologi terkini yaitu video conference. Saya kira demikian. Mudah-mudahan dengan adanya pengembangan DPP Kostra Tani ini banyak membantu masyarakat pertanian khususnya dalam membangun sinergitas program antara pusat, provinsi, kabupaten, dan kecamatan, sehingga nantinya akan mencapai tujuan yaitu pembangunan ketahanan pangan nasional. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.